Dengan ada PDN ini diperkirakan akan menghemat anggaran pemerintah menjadi lebih dari 75% terkait penerapan IT ini. Jadi layanan, aplikasi, data itu kan asetnya instansi gitu ya. Regulasinya sudah ada, teknologinya sudah ada. Kalau tidak dukung dengan komitmen yang kuat, ini akan menjadi kurang optimal. Bayangan saya ini langsung kayak ke film-film action. Itu kalau masuk situ ada berapa lapis gerbang itu, Mas? Kawan e-Golf, kembali lagi Anda menyaksikan podcast e-Golf, dan tentunya sebelum kita melakukan podcast ini, kita semua sudah melakukan protokol kesehatan seperti vaksin sampai booster ya 3 kali, dan juga sudah antigen, dan hasilnya aman negatif semua. Dan seperti biasa, podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai pemerintahan, khususnya Kominfo nih. Kali ini kita akan ngomongin soal PDN atau Pusat Data Nasional. Nah, ngomongin soal data ini tentunya krusial ya. Kira-kira data kita ini aman nggak ya? Kira-kira data-data ini disimpannya di mana ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya nih. Ada Mas Agung Basuki. Beliau adalah Ketua Tim Pusat Data Nasional sementara, dan juga ada Mas Wahyu Mardi, Tim Pusat Data Nasional. Halo Mas Agung, Mas Wahyu, silakan disapa terlebih dahulu nih. Kawan e-Golf. Halo. Deg-degan ya? Kita ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol seru, santai, tapi informatif dan edukatif tentunya ya. Yang untuk yang nonton ya, Mas Agung, Mas Wahyu. Oke, langsung aja nih saya ke Mas Agung dulu kali ya yang pertama. Mas, bicara soal aplikasi ini tentu nggak lepas dari yang namanya tempat penyimpanan data, atau di sini kita akan sebut Pusat Data Nasional ya, atau PDN, sebagai salah satu ekosistem pendukung penerapan e-government di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini, mungkin masih banyak yang belum tahu gimana sih pemerintah menyiapkan PDN ini dari perspektif mulai dari regulasinya, lalu konsepnya, lalu juga implementasinya seperti apa. Silakan Mas Agung. Baik, jadi PDN ya, Pusat Data Nasional. Jadi sebetulnya ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung tercapainya digitalisasi nasional. Jadi kalau kita berbicara digitalisasi nasional itu, salah satu pilar untuk mendukung menuju Indonesia digital adalah transformasi digital di sektor pemerintahan. Nah, transformasi digital di sektor pemerintahan ini akan sulit terwujud kalau kita nggak punya infrastruktur dasarnya selaku pondasi bagaimana pemerintah menuju transformasi digital. Nah, salah satu infrastruktur digital pemerintah adalah Pusat Data Nasional. Nah, ini sebagaimana diamalkan di Perpres SPBE, Perpres 95 tahun 2018, salah satu infrastruktur yang digunakan untuk melakukan percepatan transformasi digital melalui implementasi SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Pusat Data Nasional ini. Nah, terkait dengan Perpres SPBE tersebut, sebetulnya ada satu Perpres lagi yang terkait untuk mendukung transformasi digital nasional khususnya di sektor pemerintahan, yaitu Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Kedua peraturan presiden tersebut saling mendukung satu sama lain untuk dapat mendukung pencapaian transformasi digital nasional. Nah, sekarang kembali ke peran Kominfo. Bagaimana Kominfo dapat mendukung atau menyukseskan transformasi digital di sektor pemerintahan itu? Nah, salah satunya adalah peran Kominfo adalah pada domain infrastruktur. Kemudian ada juga di domain aplikasi dan domain data. Cuman mungkin berdasarkan topik kita hari ini, mungkin kita lebih fokus kepada yang domain infrastruktur ini, khususnya PDN. Yang sebetulnya domain infrastruktur ada 3, Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Itu. Jadi ini merupakan 3 hal yang dilakukan Kominfo dalam hal ini untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintah. Nah, bagaimana konsep PDN yang akan kita siapkan ke depannya gitu ya. Jadi tentu saja Kominfo tidak berupaya sendiri untuk membangun transformasi digital, karena kan ini merupakan upaya dari keseluruhan pemerintah. Ada tim koordinasi di situ lintas sektor yang berperan untuk bagaimana mengimplementasikan SPBE. Nah, Kominfo ini juga tidak berjuang atau berjalan sendiri. Kita saling berkolaborasi satu sama lain untuk mendukung suksesnya implementasi SPBE nasional.
Nah, jadi konsep kita melalui penyelenggaraan Pusat Data Nasional adalah kita membangun suatu platform infrastruktur yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, di mana di atas platform yang kami siapkan itu, seluruh instansi pemerintah itu dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas di dalam Pusat Data Nasional untuk keperluan implementasi SPBE mereka. Jadi kalau kita analogikan, PDN itu seperti membangun suatu rumah besar gitu ya, yang di dalamnya nanti kita buatkan suatu sekat-sekat atau ruang-ruang khusus untuk masing-masing instansi pemerintah. Itu di mana di dalam ruangan tersebut masing-masing instansi pemerintah dapat mengelola dan mengatur sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Nah, bagaimana cara itu bisa dilakukan? Otomatis kita berbicara masalah PDN, kita juga berbicara masalah teknologi. Ya, karena teknologi yang kita pilih harus merupakan teknologi yang dapat secara efektif dan efisien agar pengelolaan di masing-masing instansi itu dapat berjalan secara optimal. Salah satunya kita mengedepankan teknologi berbagi pakai menggunakan atau berbasis layanan cloud. Nah, melalui layanan cloud itu, maka seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menikmati keunggulan layanan cloud dengan pengelolaan secara efektif dan efisien. Tidak lagi mereka masing-masing nanti mengelola pusat data atau fisiknya gitu, tapi sudah fokus pada pengelolaan layanan yang berjalan di atas cloud-nya itu. Seperti itu. Oh, ini kalau ngomong-ngomong soal cloud emang lagi ramai dibicarakan karena sekarang pihak swasta pun lagi gencar-gencar membangun cloud ya, Mas Agung ya. Betul. Oke, nah sekarang saya ke Mas Wahyu. Kalau tadi Mas Agung udah ceritain bahwa PDN ini adalah infrastruktur untuk menunjang kesuksesan dari transformasi digital khususnya di pemerintahan. Betul. Nah, kalau dari Mas Wahyu nih Mas, sebetulnya manfaat dan keunggulan PDN selain yang tadi sudah disebutkan itu seperti apa sih, dan kenapa pemerintah daerah ini harus menerapkan atau memakai PDN? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Mbak Bunga. Dengan menggunakan PDN itu berarti instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, aplikasi yang ada di dalamnya itu mendapatkan perlindungan yang berlapis. Dari sisi fisiknya tentunya, kemudian dari sisi servernya, platformnya, dan juga dari tentu saja sampai dari sisi aplikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dengan ada PDN ini diperkirakan akan menghemat anggaran pemerintah menjadi lebih dari 75% terkait penerapan IT ini, gitu kan, pembelian server dan lain sebagainya. Karena pembelian alat IT itu memakan banyak anggaran instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jika itu dikumpulkan dalam satu tempat dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, walaupun nanti di daerah ada dinas-dinas tertentu juga kan, dinas pertanian, dinas perhubungan dan lain sebagainya, akan fokus kepada tusi mereka. Saat ini seperti kalau di daerah itu ada dinas pertanian, dinas kesehatan, mereka akan mikir, wah bagaimana cara untuk melayani masyarakat, kita butuh aplikasi. Akhirnya mereka mikir aplikasi, setelah itu proses bisnis aplikasi seperti apa, bagaimana pengembangannya gitu kan, kemudian di mana letaknya. Ya sebenarnya itu bukan sebagian dari mereka lagi. Seharusnya mereka memikirkan bagaimana kesehatan masyarakat seperti apa. Nah itu udah masuk ke tusi mereka. Jadi dengan adanya seperti itu, harapan kami instansi pemerintah maupun pusat dan daerah lebih fokus pada tusinya nantinya. Jadi sangat membantu juga lah kami dengan kehadiran PDN ini. Kemudian dapat kami sampaikan informasikan bahwa untuk PDN ini memiliki kapasitas yang sangat besar untuk penyimpanan aplikasi dan data tentunya, dan juga itu akan terus bertumbuh. Jadi bukan ditetapkan berapa core saat ini tiba-tiba ya udah sampai selesai segitu aja, enggak, itu akan terus bertumbuh, selanjutnya ini yang paling pentingnya juga bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ingin menggunakan aplikasi infrastruktur PDN ini. Itu penggunaannya dilakukan secara gratis. Jadi tidak ada beban biaya misalnya berapa juta untuk berapa core, enggak. Jadi selama itu penggunanya adalah instansi pemerintah, maka itu bisa digunakan secara gratis. Nah, selanjutnya juga untuk layanan cloud yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Agung tadi, layanan cloud yang ada di PDN ini ya antara lain itu adalah infrastruktur as a service, platform as a service. Kemudian juga ada
Ada security as a service, kemudian juga ada aplikasi as a service. Dan mungkin akan bertambah saat ini juga ada layanan baru ya Mas Agung, yaitu backup as a service. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Uni. Oke, nah kedua-duanya nih, Mas Agung dan Mas Wahyu, kira-kira berapa persen sih urgensinya Pemda ini migrasi ke PDN? Kira-kira berapa dari Mas Agung dan dari Mas Wahyu? Berapa persen kita skalanya berapa nih? 1 sampai 100. 1 sampai 100. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah urgensi, tentu saja kalau kita berbicara pemerintah, semua keputusan itu diambil berdasarkan ketentuan yang sudah diletakkan. Nah, salah satunya di dalam Perpres SPBI itu disebutkan ketentuan terkait pemanfaatan PDN ini, instansi pemerintah, pusat dan daerah itu harus menggunakan fasilitas pusat data nasional. Berarti berapa persen? Nah, berarti 100%. 100%. Mas Wahyu. Saya juga 100% ya. Karena itu sudah tuntutan dari aturan regulasi yang ada. Kami di pemerintah itu berjalan berdasarkan regulasi yang ada. Dari regulasi tersebut menyampaikan bahwa infrastruktur harus berada di pusat data nasional. Ya, seperti saya sampaikan tadi juga kemanfaatnya, sehingga dengan adanya pusat data nasional, aplikasi bisa disimpan di sana, instansi pemerintah baik pusat daerah bisa lebih fokus pada tusinya. Seperti itu sih. Oke. Nah, saya ke Mas Wahyu lagi nih. Kan terdapat 4 daerah ya, Mas, yang terpilih menjadi PDN, yakni Batam, Bekasi, IKN, dan Labuan Bajo. Nah, bagaimana sih kriteria dan juga parameter pemilihan dari lokasi-lokasi atau daerah-daerah tersebut, Mas? Ya, untuk parameter dan lokasi tempat di mana pusat data nasional itu akan berada, sebenarnya di wilayah Indonesia ini agak susah juga ya sebenarnya. Makanya salah satu lokasi yang ditunjuk itu adalah di 4 lokasi itu. Dan sebagai dapat kami informasikan kawan IGOV bahwa untuk Bekasi dan Batam saat ini sudah berproses, sedangkan untuk IKN dan Labuan Bajo saat ini masih dalam proses perencanaan dari sisi kami. Baik, lagi pertanyaan Mbak Bunga tadi bahwa apa sih kriterianya bagaimana suatu tempat itu dijadikan pusat data nasional? Sebenarnya bukan pusat data nasional sih, kriteria penempatan pusat data lah sebenarnya. Itu karena kita merujuk pada standar internasional ANSI-TIA 942 ya. Salah satunya itu antara lain itu yang pertama, daerah tersebut itu bebas dari bencana alam selama 100 tahun. Jadi bencana alam itu semuanya, mulai dari longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, ya bencana alam lah yang bencana alam. Kemudian selanjutnya harus tidak berada di jalur pesawat terbang, landasan pacu, landasan turun, dan itu tuh pusat data itu nggak boleh berada di sana. Selanjutnya untuk harus, karena salah satu syarat tier 4 ya kawan IGOV, bahwa untuk pusat data tier 4 harus memiliki 2 pusat listrik ya. Jadi misalkan nanti ada satu mati, namanya itu ya kejadian mati, itu kan tetap hidup, karena pusat data itu diharapkan agar hidup selamanya kan, terus kan. Nah, selanjutnya terkait koneksi provider, maka pusat data tersebut haruslah berada di mana tempat tersebut memiliki koneksi yang tinggi dari provider, 2 provider. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah itu, misal gitu kan, suatu daerah tersebut Telkomsel aja di sana, sedangkan provider yang lain tuh nggak ada. Nah, itu daerahnya tidak bisa ditempatkan untuk pusat data. Atau sebaliknya, mungkin ada provider yang satu kuat, yang satu ya ada tapi kecil. Nah, itu tuh kita harus balance sih sebenarnya. Tidak lolos kriteria ya? Ya, benar. Jadi ya itu lokasi yang sedang kita cari. Diusulkan 4 itu, 2 sudah lolos dari uji dan saat ini lagi proses untuk pembangunan, dan 2 lagi proses untuk perencanaan dan memantau. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Agung, PDNS ini kan disiapkan guna mengantisipasi proses dan juga menyiapkan langkah awal nih sebelum PDN ini betul-betul efektif. Nah, apa tantangan dan hambatannya sejauh ini, Mas Agung? Ya, jadi ini menariknya
terkait PDN ini gitu ya. Jadi dinamikanya cukup tinggi nih, Mbak. Jadi dinamikanya cukup tinggi. Kita tahu perubahan teknologi juga sangat cepat kan. Nah, dalam masa transisi ini tentu saja ada semacam pergeseran waktu gitu ya, antara nanti ketika PDN permanen ini sudah selesai yang dibangun Kominfo ini dengan PDN yang saat ini beroperasi di dalam Pusat Data Nasional Sementara. Nah, itu tentu saja itu menjadi salah satu challenge-nya. Bagaimana Kominfo melakukan pemilihan teknologi yang tepat agar sifatnya teknologi ini lifetime-nya itu jangka panjang. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bagaimana challenge selanjutnya adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa kepada setiap instansi, baik pusat pemerintah daerah, itu data-data, aplikasi, layanan yang mereka simpan di dalam PDN itu memang tersimpan secara aman. Ya, karena sebetulnya mungkin ini informasi bagi kawan e-gov bahwa Pusat Data Nasional itu tidak mengambil wewenang dari masing-masing instansi atau pemilik layanan. Wewenangnya tetap melekat, PDN ini hanya menyediakan fasilitas infrastrukturnya. Jadi bagi pemilik aplikasi atau layanan itu seperti disampaikan Mas Wahyu tadi, fokusnya lebih pada bagaimana mengembangkan aplikasi atau layanan yang bagus. Dari sisi infrastruktur itu sudah tersedia menjadi suatu service atau layanan, sehingga effort yang dikeluarkan untuk mendapatkan infrastruktur itu menjadi berkurang karena mereka nggak perlu bangun sendiri kan. Itu nggak perlu bangun sendiri, SDM-nya sudah ada, kemudian bangunannya, fisiknya, IT-nya, perangkatnya sudah ada yang melakukan maintenance. Itu merupakan suatu percepatan. Nah, kemudian yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita melatih SDM yang dimiliki oleh instansi tadi, baik pusat maupun daerah, agar mereka terbiasa atau memiliki kompetensi nantinya untuk dapat menggunakan layanan cloud di dalam PDN ini secara optimal. Ya. Kemudian yang keempat dan menurut saya paling penting adalah bagaimana komitmen dari setiap pimpinan. Ya. Karena kita kembali regulasinya sudah ada, teknologinya sudah ada, kalau tidak dukung dengan komitmen yang kuat, ini akan menjadi kurang optimal. Ya, menurut saya itu 4 hal yang menjadi tantangan kami untuk mewujudkan atau mendorong optimalisasi pemanfaatan pusat data nasional. Nah, tadi Mas Agung bilang salah satu tantangannya adalah persiapan sumber daya manusianya yang itu setiap saya ngobrol sama narasumber di podcast itu menjadi salah satu tantangannya, apalagi soal literasi digital. Nah, sejauh ini persiapan untuk membangun sumber daya manusianya itu seperti apa sih Mas Agung? Apakah ada pelatihan? Selain pelatihan, apakah ada sosialisasi secara berkala atau seperti apa? Betul. Jadi sepakat bahwa kita ini kan gak hanya membangun suatu teknologi ya, tapi membangun suatu ekosistem. Kalau kita berbicara masalah ekosistem, tidak hanya masalah teknologi. Ada masalah people atau SDM di situ. Ada juga masalah governance-nya atau tata kelolanya. People, process, and technology. Nah, bagaimana Kominfo membangun masalah people ini? Tadi sudah sempat disebutkan masalah literasi. Jadi Kominfo punya program yang pertama untuk membangun literasi digital, baik itu ASN maupun masyarakat, ya, meningkatkan awareness mereka terhadap keamanan informasi, gitu ya, meningkatkan awareness mereka terhadap teknologi-teknologi saat ini. Nah, itu Kominfo memiliki program itu. Tujuannya untuk meningkatkan awareness itu tadi. Yang kedua, Kominfo memiliki program untuk pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu salah satu program Kominfo adalah adanya Digital Talent Scholarship. Nah, itu merupakan salah satu program Kominfo yang melibatkan baik itu industri maupun akademisi dan publik, masyarakat dan ASN itu sendiri untuk tergabung di dalam program tersebut. Nah, saya kira itu merupakan bagian dari bagaimana Kominfo membentuk suatu ekosistem. Tentu saja ya tadi kita berbicara masalah ekosistem tidak hanya mengandalkan sisi teknologinya gitu. Oke, nah nanti kita akan bicara lagi soal tantangan-tantangannya ini lebih mendetail lagi. Tapi saya kembali ke Mas Wahyu. Tadi Mas Wahyu sempat bilang kalau Batam dan Bekasi ini sudah mulai dibangun, ya Mas Wahyu, betul ya? Nah, sebetulnya berapa lama sih waktu yang diperlukan
dalam membangun PDN di setiap daerah tersebut? Kalau untuk membangun gedungnya ya Mbak ya. Kalau untuk membangun gedungnya sendiri itu sebenarnya sedang perencanaan kita membutuhkan waktu sekitar 24 bulan ya. Iya, sekitar 2 tahun. Itu sudah masuk berarti itu udah gedungnya, udah mechanical elektrikalnya juga termasuk perlengkapan IT-nya dalamnya. Jadi kalau misalnya kita membangun pusat data nasional itu mungkin ada agak sedikit beda ya Mbak Bunga dengan membangun suatu kantor. Jika kita bangunkan suatu kantor itu berarti kita hanya memikirkan gedung, arsitekturnya seperti apa, alatnya isinya ya standar lah palingnya meja, kursi, arsitekturnya seperti apa. Nah, kalau untuk pusat data nasional itu kalau misalnya kebetulan sebagai informasi kalau yang di Batam itu sebagai contoh ya, itu lahan kami itu ada 5 hektar, sedangkan untuk gedungnya itu total gedungnya itu sekitar 3.000 meter persegi lah, tapi 3 tingkat, jadi 3 tingkat total. Nah itu sebagian besar, hampir 60 sampai 70% itu isinya adalah alat IT. Jadi itu isinya gedung, kalau misalnya orang bilang itu ruang kosong awalnya tentunya, tapi akhirnya dimasukkan alat IT dalamnya, ada server, rack dan sebagainya gitu kan, kabelingnya seperti apa, dan itu memang pusat data seperti itu. Sedikit sekitar 30%-nya itu baru kantor, tempat orang bekerja, ke perencanaan sana seperti apa, di luarnya itu adalah tempat genset. Jadi memang kalau misalkan kita memikirkan bahwa wah luas juga ya pusat data nasionalnya, ya orangnya sedikit dalamnya memang, yang bekerja juga sedikit, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, kami menyiapkan rumahnya aja gitu, plus dengan kotak-kotaknya gitu. Nanti orang yang bekerjanya itu adalah pemilik aplikasi di instansi pemerintah daerah secara remote, bukan mereka harus datang ke PDN gitu kan ngecek, enggak, mereka secara remote di sana, secara NOC-nya di sana juga setiap per instansinya. Jadi mereka kita siapkan ruangan tersebut, berapa core, berapa VRAM, berapa storage gitu kan. Nanti mereka yang akan pecah-pecah. Ini untuk aplikasi ini untuk aplikasi ini, untuk aplikasi ini. Jadi kami bertanggung jawab terkait keamanan fisiknya seperti saya sampaikan tadi, keamanan fisik tempat gedungnya yang direncanakan akan bekerjasama dengan polisi dan TNI karena itu gedung vital negara. Kemudian keamanan servernya dalamnya juga, keamanan datanya dan keamanan aplikasinya. Jadi situ seperti itulah yang ada. Di bayangan saya ini langsung kayak ke film-film action yang CIA, karena kan itu pusatnya data, itu semua data ada di situ semua ya Mas. Ya pasti keamanannya itu kalau masuk situ ada berapa lapis gerbang itu Mas? Kalau yang kami rencanakan gerbangnya itu ada dua lapis gitu kan, dan setiap masuk itu harus pakai ID, kartu perizinan tentunya, karena itu standar pusat data ya. Jadi kalau misalnya orang mau masuk ke pusat data itu selain pekerjanya itu harus melakukan konfirmasi kepada pusat data itu minimal 3 atau 4 hari sebelumnya, sehingga kami akan mengecek orang tersebut seperti apa. Setelah izinnya keluar baru kami mengizinkan masuk tanpa kecuali Pak. Tanpa mau itu kecuali direktur Mas Wahyu pun kayak gitu ya berarti? Iya, kalau misalnya saya bukan bekerja di sana saya harus konfirmasi. Kenapa saya bilang tanpa kecuali, itu tentu saja apakah dia direktur di instansi mana, dirjen instansi mana, sampai ke menteri instansi mana. Di saat dia mau datang dia harus konfirmasi, karena itu adalah pusat data. Jadi kita harus menyimpan dengan baik gitu. Apalagi kalau untuk hanya masuk ke ruang depannya atau kantor bekerja janji dengan kepala pusat data untuk rapat, mungkin ya nggak serigid itu ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam ruang server, ruang IT-nya gitu kan, nah itu memang harus sesuai dengan standar internasional. Jadi tidak sembarangan orang. Bahkan untuk tukang bersihnya juga itu juga nggak sembarang orang. Jadi karena udah masuk ke dalamnya itu udah nggak ya, Pak, ya? Udah sangat ketat ke dalamnya. Jadi nggak bisa terus. Kalau tadi pembangunan fisiknya 24 bulan. Ya. Kalau untuk masukin teknologi atau alat-alatnya itu sudah include. Oh, sudah include, benar. Oke, wah seru nih. Kalau bisa main-main ke sana seru ya Mas Agung ya. Nanti ditangkap sama Wahyu Pak. Aduh. Mau ngapain Mbak? Iya, ngapain main di pusat data? Seru soalnya kayak syuting film kan ya. Jadi bayangannya. Nah, kembali lagi ke Mas Agung nih. Mas Agung kan saat ini implementasi dari pusat data di daerah itu kan masih berjalan sendiri-sendiri, itu betul ya? Iya. Nah, betul. itu solusinya seperti apa sih Mas Agung? Baik, jadi mungkin ini sedikit cerita bahwa
assisting pemerintah itu, kalau kami itu Kominfo itu dulu sudah tahun 2018 dalam visibility study untuk pembangunan PDN itu kami sudah melakukan survei dan pendataan, itu kurang lebih instansi pemerintah di Indonesia itu yang sejumlah 600 sekian itu punya paling tidak itu 4 sampai 5 pusat data. Jadi berdasarkan data kami itu ada sekitar 2.700 pusat data yang dikelola masing-masing oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, bagaimana strateginya untuk 2.700 tersebut dapat mulai bertahap melakukan migrasi ke dalam pusat data nasional. Jadi memang migrasi ini suku katanya cuma 3, migrasi gitu ya. Tapi prosesnya bisa sangat panjang gitu ya. Ini tergantung dari tadi komitmen dari masing-masing. Karena tanpa ada komitmen dan keterlibatan dari masing-masing instansi selaku pemilik layanannya, jadi layanan, aplikasi, data itu kan asetnya instansi gitu ya. Nah itu yang perlu dijaga kan. Nah bagaimana komitmen dari masing-masing, pertama itu komitmen dari masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana planning, perencanaan proses migrasi dari existing data center ya katakanlah ya, walaupun nggak semuanya juga memiliki sertifikat atau sertifikasi sebagai data center. Ada yang cuma ruang server Mbak, jadi ruang seperti ini nih digunakan sebagai fasilitas untuk menyimpan rak-rak atau menyimpan data-data itu. Nah kondisinya sangat beraneka ragam. Jadi otomatis perlu tadi komitmen dan perlu planning yang bagus. Karena layanan-layanan existing ini perlu kita jaga agar tidak terjadi banyak gangguan selama proses migrasi ini sendiri. Yang ketiga adalah pemerintah sebetulnya melakukan pengendalian atau kontrol terhadap belanja-belanja TIK milik pemerintah. Nah itu sebagai karena gini, setiap kegiatan atau program instansi pemerintah itu pasti dibiayai oleh anggaran, baik itu yang sumbernya dari pemerintah itu sendiri maupun bersumber dari luar. Nah saat ini di tingkat pusat itu sudah melakukan kebijakan untuk melakukan clearance. Clearance itu dalam rangka pemerintah melakukan screening terhadap anggaran-anggaran belanja khususnya untuk TIK di instansi pemerintah. Jadi melalui proses clearance tersebut nantinya kalau misalkan ada belanja untuk membangun pusat data atau ada belanja untuk membeli perangkat server baru gitu ya. Nah hal-hal itu sudah mulai untuk direkomendasikan menggunakan PDN ini. Nah, kalau hal-hal tersebut tidak dibiarkan terus berlangsung, nanti nggak migrasi jadinya gitu. Yang keempat adalah tentu saja untuk mendukung kelancaran itu bukan berarti Kominfo melepaskan semuanya gitu. Tapi kita juga melakukan pendampingan agar proses migrasi dari KL, dari Pemda itu berjalan smooth ke dalam ekosistem pusat data nasional gitu. Nah kira-kira targetnya itu tahun berapa sih Mas sampai, kan tadi Mas Agung, Mas Wahyu udah bilang 100% nih ya harus migrasi ke PDN. Targetnya tuh tahun berapa ini selesai? Tahun berapa yuk? Kalau untuk migrasi itu kita nggak bisa ini ya Mbak Luna ya. Maksudnya kalau target mulainya bisa kita pastikan gitu kan pada saat PDN itu udah mulai berjalan dengan baik. Untuk saat ini juga sebenarnya dari 600 sekian pemerintah pusat dan daerah sudah banyak, udah hampir 30 sampai 40% sudah mulai menggunakan PDN saat ini. Oke, Mas Wahyu, target untuk migrasi dari Pemda atau instansi yang lainnya ke PDN ini kira-kira tahun berapa nih selesai 100%? Iya, kalau kita menjawab targetnya itu memang sebenarnya sudah ada juga sih di Renstra Kominfo juga sih Mbak ya, bahwa untuk kita mulai dari pembangunan pusat data nasional, kemudian dengan penyelenggaraan pusat data nasional sementara yang diketuai oleh Mas Agung. Nah saat ini untuk di pusat data nasional sementara sendiri sudah sekitar 30-40% instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu sudah menggunakan layanan pusat data nasional. Nah, itu sudah secara tidak langsung sudah mereka melakukan migrasi ke pusat data nasional. Nah, sisanya seperti apa? Sisanya itu kita untuk pusat data nasional kita rencanakan selesai tahun 2024 untuk yang di Bekasi dan di Batam. Sedangkan untuk nanti yang ada direncanakan di IKN dan juga direncanakan di Labuan Bajo nantinya itu ya
nanti ada waktu penyelesaiannya juga. Nah, jadi untuk target dari kami untuk 100% instansi pusat maupun daerah yang akan melakukan migrasi dari pusat data nasional mereka maupun pusat data nasional. Tapi pusat data yang dimigrasikan adalah pusat data yang tidak memenuhi standar internasional ya Mbak ya. Tapi kalau pusat data yang memenuhi standar internasional tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita buat seperti ekosistem pusat data nasional. Tapi bagi pusat data nasional, apalagi pusat data yang tidak memenuhi sertifikasi internasional ataupun ruang server, itu kita akan pindahkan dengan target 100% di tahun 2026. Paling seperti itu. Tahun 2026 selesai ya? Selesai untuk migrasinya. Nggak mundur lagi ya, Mas Wahyu? Nggak mundur lagi. Oke. Seru banget nih ngobrol-ngobrol soal pusat data nasional ya. Jadi, wah ini kalau negara-negara lain udah punya ya Mas ya pusat data nasional itu ya? Iya, sebetulnya upaya yang kita lakukan ini sudah ada pendahulunya gitu. Jadi upaya konsolidasi pusat data di dalam pusat data nasional ini bukan hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Amerika sudah lebih dulu melakukan konsolidasi pusat data mereka, kemudian pemerintah Tiongkok, kemudian negara tetangga kita Malaysia juga melakukan hal yang serupa. Jadi memang ini itu merupakan apa ya? Sebetulnya bukan inisiatif baru bagi pemerintah gitu. Pemerintah lain pun di negara maju pun sudah melakukan hal yang sama gitu. Karena efisiensinya itu bisa dibuktikan dari pendahulu-pendahulu negara-negara lain itu. Mereka juga melaporkan bahwa dengan adanya konsolidasi pusat data di dalam pusat data nasional, efisiensinya itu memang nyata ada. Gitu. Lebih efektif dan efisien pasti. Betul. Ya. Oke, nah ini terakhir mungkin Mas Agung dan Mas Wahyu punya pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kawan IGOV. Silahkan Mas Agung atau Mas Wahyu dulu nih? Mas Agung dulu. Coba Mas Agung dulu, coba silahkan. Okay. Baik, mungkin kepada rekan-rekan baik di instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah, khususnya biasanya kalau di pusat itu pengelola TIK itu biasanya di pusat data gitu ya, pusdatinya. Kalau di pemerintah daerah itu di Dinas Kominfo. Kami dari Kementerian Kominfo saat ini sudah menyiapkan dan sudah berjalan beroperasi layanan cloud pusat data nasional. Ya, kami mengundang Bapak dan Ibu semua rekan-rekan untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan kami agar dapat kami bantu untuk menggunakan fasilitas yang kita sediakan gratis ini ya. Jadi ini sangat membantu pastinya. Sudah banyak juga daerah yang bergabung dengan kami. Sampai dengan bulan Agustus kemarin data di kami sudah ada 277 instansi baik pusat maupun pemerintah daerah yang menggunakan layanan cloud di dalam pusat data nasional. Nah, kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk menjadi bagian dari ekosistem di dalam pusat data nasional. Mungkin demikian. Nah, Mas Wahyu sekarang. Ya, bagi kawan IGOV dan tentu saja rekan-rekan di pengelola IT ya, di pemerintah pusat maupun daerah, seperti yang disampaikan oleh Mas Agung tadi bahwa kami sudah memiliki layanan cloud pusat data nasional. Nah, mungkin sedikit saya ulang lagi bahwa untuk layanan tersebut salah satu manfaatnya itu adalah keamanannya. Ya, saat ini lagi boomingnya bahwa keamanan fisiknya tentunya, keamanan jaringannya, kemudian keamanan aplikasi dan datanya gitu kan. Nah, itu di dalam pusat data nasional akan terjamin bersama juga dengan rekan-rekan kami dari BSSN. Jadi teman-teman juga pada saat nanti melakukan tugas dan fungsinya sudah tidak dipusingkan lagi gitu. Wah, ini nanti nyimpannya di mana gitu ya Mbak Mbak ya. Kalau misalnya kita mau nyimpan barang itu kan ada tempatnya, kita harus nyimpan barangnya. Nah, kalau ini tempatnya sudah ada. Teman-teman hanya mikirin tugas dan fungsinya seperti apa, kemudian aplikasinya seperti apa, proses bisnisnya juga di rekan-rekan juga semuanya. Nah, terakhir mungkin sedikit penambahan bahwa untuk mengikuti layanan kami mungkin bisa diakses di pdn.layanan.go.id. Nah, dari sana nanti bisa mengakses permintaannya seperti apa, surat permohonannya juga ada, upload di sana, bisa berkirim surat juga ditujukan kepada Dirjen, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, CEKI, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Mungkin itu saja sih saya dari kami. Oke, wah terima kasih banyak Mas Agung, Mas Wahyu sudah mau nemenin saya dan juga kawan IGOV
ngobrol-ngobrol seru soal Pusat Data Nasional. Seru banget, sumpah seru banget nih, keren banget. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Agung, Mas Wahyu atas waktunya. Oke, nah kawan Igov, tadi kita sudah ditemani oleh Mas Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional sementara, dan juga Mas Wahyu Mardi, Tim Pusat Data Nasional. Seru sekali, semoga ini benar-benar cepat realisasi ya. Tadi targetnya 2026 ini sudah migrasi semuanya ke PDN, dan tentunya ini menjadi salah satu infrastruktur untuk meneruskan atau melancarkan transformasi digital dan tentunya menjadi negara Indonesia yang lebih baik lagi. Saya Bunga Cinka, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.